Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada sore ini kita akan membahas ringkasan dari kitab Nasihatil Nisa yang dikarang oleh Ummu Abdillah bintu Muqbil Al-Wadihiyah hafizahullah ta'ala. Ya. Nasihatil Nisa artinya nasihatku untuk para wanita. Ya. Akan diterangkan nanti dua kata ini ya. Ada kata nasihah dan kata an-nisa. Nasihat artinya dilihat dari maknanya, diterangkan oleh para ulama secara bahasa, ya dari kata an-nusuh. Ya. An-nusuh artinya dari makna yang murni, yang bersih. Ya, kalau dia dikatakan an-nasih artinya itu al-khalis, yang ikhlas, yang murni, yang bersih dari kotoran. Jadi kalau misalnya orang Arab dia berkata misalnya nasahtu al-asal, saya menasihati madu, ya maksudnya di situ dia bersihkan madu itu dari hal yang mengotorinya, sehingga yang tersisa itu tinggallah madu yang murni, ya, yang bersih dari kotoran. Nah, itu makna nasihat secara bahasa ya, ya secara bahasa. Ada juga makna-makna yang lain diterangkan oleh para ulama, tapi itu dari mana yang paling banyak yang diterangkan dalam masalah ini. Adapun secara istilah nasihat, yaitu ada beberapa pendapat diterangkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan an-nasihah yaitu kalimatun jami'atun tatadammanu qiyaman nasih lil mansuh, ya biwujuhil khair iradatan wa fi'lan. Ini diterangkan oleh Ibnu Salah rahimahullah ta'ala ketika mensyarah kitab Sahih Muslim. Ya. Kata beliau, nasihat adalah kalimat yang melingkup, universal, yang mengandung penegakan orang yang menasihati itu kepada yang dinasihati, ya, dengan berbagai macam sisi-sisi kebaikan, ya, apakah itu bentuknya dari niatnya atau dari perbuatannya. Jadi kalimat yang melingkup, yang universal, yang mencakup, ya, tegaknya orang yang menasihati itu, tulusnya dia kepada yang dinasihati dengan berbagai macam sisi-sisi kebaikan, baik secara niat ataupun secara perbuatan. Tapi itu dari definisi Ibnu Salah. Kemudian juga sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan nasihat itu artinya, ya ini yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Ya. Kata Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, an-nasihat kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul khiddi lil mansuhi lahu.
Ya. Dia merupakan kalimat yang melingkup, yang universal, yang maknanya mencakup penjagaan, ya, kepada siapa yang dinasihati, kepada siapa yang dinasihati. Baik. Jadi ini kalimat yang melingkup, yang universal, yang maknanya mencakup penjagaan kepada siapa yang dinasihati. Ya, mirip tadi ya dengan definisi Ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Nah, dan juga ada pendapat yang lain diterangkan oleh sebagian ulama. Yang jelas nasihat ini seperti tadi maknanya ya. Dia kalimat yang universal, yang melingkup dari orang yang memberi nasihat kepada yang dinasihati, dan dengan berbagai macam sisi-sisi kebaikan, ya. Nah, menjaganya dari kejelekan, ya, dan seterusnya dari mana-mana ya sudah diterangkan tadi. Jadi kalau dikembalikan kepada makna nasihat secara bahasa, ya dari mana keikhlasan, pemurnian, ya. Ini mirip tadi ya dari apa yang sudah diterangkan secara istilah. Ya. Jadi kalau ringkasnya, kalimat nasihat itu bukan seperti yang dipahami di bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan kalau arti nasihat ya dia menasihati, dia berikan misalnya kalimat-kalimat yang baik untuk kebaikan. Itu masuk dari kata nasihat. Ya, dari mana nasihat di uraian penjabaran dari bahasa Arabnya tadi. Hanya bukan itu dari makna nasihat yang lebih luas. Ya. Dipahami ya? Jadi kalau kesimpulannya makna nasihat itu yang sudah diterangkan tadi, dia bermakna keikhlasan, ketulusan, ya, keinginan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Dan seperti itu ya dari makna-maknanya. Baik. Maka itu dari makna an-nasihat. Baik. Kemudian kata yang kedua, lin nisa. Ya, nasihat untuk para wanita. Ya, an-nisa jamak dari kata al-mar'ah. Ya. Ini satu di antara kata dalam bahasa Arab yang berbeda antara mufradnya dan jamaknya. Ya, berbeda sekali ya. Mufrad dan jamaknya. Biasanya kan kalau dalam bahasa Arab itu jamak itu dibentuk dari mufrad, dari kata yang tunggal. Mirip huruf-hurufnya, tapi ini beda. Kalau an-nisa itu kan hurufnya huruf nun, sin, ada alif, ada hamzah. Sedangkan mufradnya, tunggalnya adalah kata al-mar'atu. Itu beda sekali. Nah, kalau al-mar'atu artinya perempuan, satu orang. Kalau banyak perempuan, bahasa Arabnya an-nisa. Ya. Baik. Jelas ya, itu makna dari an-nisa. Baik. Dan pembahasan kita akan ringkas dari kitab yang ditulis oleh putri dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, yaitu Ummu Abdillah bintu Muqbil. Baik, Al-Wadihiyah hafizahullah ta'ala. Ya, buku ini dari buku yang sangat istimewa karena pengarangnya langsung yang menulis itu dari perempuan. Ya. Jadi dia tahu persis arah-arah yang akan disampaikan kepada para wanita. Karena pengarangnya perempuan, kemudian yang akan disampaikan juga itu masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan secara khusus. Walaupun dari pembahasan yang kita akan kaji nanti insyaallah ta'ala itu juga berlaku untuk laki-laki, ya, bagi kepala keluarga. Nah, ada pembahasan-pembahasan yang berlaku umum. Tapi ini pembahasan yang akan kita kaji, ya, bentuknya memang
ketulusan dari beliau penulis ini kepada para wanita agar mereka menjadi baik, agar mereka menjadi perempuan wanita yang salihah. Baik. Akhirnya dari pengarang buku ini ya. Nah, kemudian yang ketiga yang kita akan terangkan di sini tentang gambaran global dari buku Nasihati Lin-Nisa. Ya. Gambaran global dari buku Nasihati Lin-Nisa. Saya akan terangkan sedikit dari gambaran globalnya ya. Nah, jadi buku ini memang berisi nasihat-nasihat ketulusan dari penulis untuk kebaikan para wanita. Ya. Dari di awal pembahasan beliau akan terangkan masalah keikhlasan dan penjagaan terhadap waktu. Kemudian di pembahasan berikutnya beliau akan terangkan masalah menjaga lisan dan keutamaannya. Dan beliau akan terangkan penyakit-penyakit lisan di situ yang sering muncul di kalangan perempuan. Setelah itu beliau terangkan masalah yang lain seputar masalah pendidikan anak. Ya, seputar masalah pendidikan anak. Ini penting juga kadang bagi ibu-ibu, akan dijelaskan oleh beliau, oleh penulis hafizahullah taala. Bagaimana cara mendidik anak itu. Ya. Itu dari poin yang akan diterangkan nanti. Metode-metodenya akan dibaca nanti rinciannya di pembahasan. Kemudian beliau akan terangkan juga masalah keluarnya perempuan dari rumah misalnya karena ada keperluan, ya itu akan dibahas ya. Nah, kemudian juga beliau akan terangkan masalah hijab, ya, cara berhijab itu bagaimana, adab-adabnya ketika dia keluar rumah, ya. Baik. Kemudian juga dari pembahasan yang akan diterangkan, nah, dari bahaya yang akan muncul jika para wanita itu keluar dalam keadaan tabarruj, dibersolek, tidak memakai hijab, ya, akan diterangkan oleh beliau hafizahullah taala. Nah, kemudian juga akan diterangkan masalah-masalah yang lain, masalah ihdad, ya, masalah ta'addud dan selainnya di pembahasan-pembahasan dari buku ini. Kemudian juga di akhir buku ini akan beliau terangkan seputar adab-adab ya yang berjalan di tengah wanita. Dan di akhir dari pembahasan beliau ingatkan tentang masalah mempelajari ilmu agama. Ya, masalah mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan di akhir buku ini beliau akan terangkan juga masalah soal jawab ya. Masalah soal jawab yang sering muncul di kalangan wanita. Nanti ada yang bertanya, kemudian ada pertanyaan, ada jawaban nanti. Ya, itu akan diterangkan dari soal jawab yang berkaitan dengan masalah perempuan. Baik. Makin dari gambaran global buku Nasihati Lin-Nisa yang kita akan ringkas dari pembahasan ini. Jadi ini 3 pendahuluan yang sudah kita kaji ya. Pertama tadi sudah dijelaskan tentang makna Nasihati Lin-Nisa. Yang kedua sudah dijelaskan tadi dari pengarang buku ini. Dan tadi yang ketiga sudah dijelaskan dari gambaran global buku yang kita akan kaji. Dari gambaran globalnya buku ini memang membahas masalah-masalah yang sering berjalan di tengah manusia, terkhusus yang menimpa perempuan, yang menimpa kaum wanita, sebagai nasihat untuk mereka ketulusan agar
hal itu bisa memperbaiki mereka. Baik. Nah, sebelum kita masuk di isi buku ini, di buku ini juga ada beberapa pendahuluan lagi yang lain yang akan yang akan kita baca ya, insyaallah taala secara ringkas. Ada pendahuluan dari ayah penulis ini, yaitu Syekh Muqbil rahimahullah taala. Nah, boleh terangkan di sini ya, dari pembagian manusia. Jadi manusia itu sehubungan dengan masalah perempuan itu terbagi tiga, terbagi menjadi tiga golongan. Ya, ada yang membiarkan perempuan itu dia keluar, ya, beraktivitas secara bebas, ya, sehingga dia bercampur baur dengan laki-laki misalnya, bersafar tanpa mahram, ya. Nah, ini yang terjadi ya, banyak kita lihat di kehidupan manusia. Jadi ini dari hal yang membawa kejelekan. Ini golongan yang pertama dari golongan manusia terkait sikap mereka kepada para wanita. Kemudian golongan yang kedua dari manusia sehubungan dengan para wanita, ya, mereka ini ada yang membiarkan para wanita itu berdiam di rumahnya, tapi tidak diajari ilmu agama, tidak diajari ilmu agama. Jadi seperti hewan ternak, itu bahasa dari Syekh Muqbil ya. Dia biarkan para wanita itu seperti hewan, ya, dia makan, minum, kemudian dia melahirkan tanpa diajari ilmu agama, tanpa diajari ilmu agama. Kemudian dia tidak carikan juga guru untuk bisa belajar, misalnya ya. Ini kondisi yang kedua dari manusia terhadap kaum wanita. Jadi mereka biarkan saja hidup di rumahnya tanpa diajari ilmu, ya. Kemudian ada yang ketiga, dan ini yang paling baiknya, ya, ini dari hal yang hendaknya kita beramal dengannya, yaitu yang mengajari wanita ilmu agama, ya. Kalau dia misalnya kepala keluarga, diajari istrinya, diajari anak-anaknya, nah, ilmu agama itu misalnya. Kalau dia misalnya tidak bisa mengajari, dia carikan guru agar istrinya itu atau anak-anaknya bisa mengenal ilmu, ya, bisa mengenal ilmu. Inilah dari golongan manusia yang paling terbaik, ya. Dan diingatkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim di surah At-Tahrim, dari wasiat Allah kepada para suami misalnya untuk mengajari keluarganya ilmu agama. Nanti lihat surah At-Tahrim ya, ayat ke-6. Di situ Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dan batu. Jadi ditafsirkan oleh sebagian para sahabat, makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka yaitu dengan cara mengajarkan mereka kebaikan,
mengajarkan mereka ilmu agama. Itu bentuk dari menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Ya. Ini ayat dalam Al-Qur'anul Karim ya. Sebagai wasiat bagi kepala keluarga dan agar mengarahkan keluarganya kepada hal yang baik, baik. Kemudian hadis dalam masalah ini ada juga dari riwayat Al-Bukhari Muslim dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpin. Jadi kalau kepala keluarga, dia adalah pemimpin bagi keluarganya, suami misalnya ya, dan dia akan ditanya pada hari kiamat, apakah dia sudah arahkan keluarganya kepada kebaikan atau tidak, apakah dia sudah ajari ilmu atau dia carikan guru misalnya agar keluarganya bisa belajar. Ini akan ditanyakan pada hari kiamat. Para istri juga itu sebagai pemimpin, dia memegang tanggung jawab pada pendidikan anak-anaknya, Itu diterangkan di hadis yang lain ya. Seorang istri itu akan ditanya juga pada hari kiamat. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia akan ditanya akan apa yang dia pimpin. Ya. Nah, karena pendidikan anak, apalagi kalau anak-anak itu masih kecil, masih balita, ya, itu mereka lebih dekat kepada ibunya, daripada kepada ayahnya. Maka di situ peran ibu itu sangat penting sekali dalam menanamkan ilmu agama ya kepada anak-anak. Ya. Itulah kita lihat ya di guru-guru TK misalnya kan. Guru-guru TK itu kan jarang laki-laki. Banyak-banyak itu guru TK perempuan. Karena memang seperti itu. Ya, tabiat anak yang masih kecil dia itu lebih dekat kepada perempuan. Daripada kepada laki-laki. Kalau ada ibunya itu yang paling bagus, yang bisa mengajarinya ilmu. Kalau ibunya tidak bisa mengajar, maka dia carikan ya perempuan yang lain yang bisa mengajari anaknya itu ilmu agama dari guru-guru yang bisa mendidiknya, agar pada hari kiamat dia bisa mempertanggungjawabkan akan apa yang dia pimpin dari anak-anak yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Dipahami ini ya? Baik. Maka ini dari pendahuluan Syekh Muqbil rahimahullah taala dari ayah penulis buku ini. Boleh ingatkan di sini 3 golongan manusia ya, sehubungan sikap mereka kepada para wanita. Jadi yang pertama tadi ada yang membiarkannya bebas, berjalan, keluar, bersafar tanpa mahram, bercampur baur dengan laki-laki, ya, beraktivitas tanpa ada batasan. Ini yang banyak membawa kerusakan di tengah-tengah manusia. Ada golongan yang kedua, ya, dia biarkan perempuan itu tidak belajar, ditinggal di rumah seperti hewan misalnya. Dia makan, minum, melahirkan tanpa diajari ilmu agama. Ini juga dari golongan yang tercela. Ya. Dan tadi yang ketiga yang paling baiknya yang sudah diterangkan, yaitu golongan yang mengajarkan ilmu agama kepada para wanita. Ya. Kalau dia misalnya seorang suami, diajari keluarganya ilmu agama. Kalau dia tidak bisa mengajar, dia carikan guru
agar istri dan keluarganya itu bisa mengenal ilmu. Ya. Tadi juga sudah diingatkan, kalau dia seorang istri punya anak-anak, ya, dia ajari anak-anaknya ilmu agama. Kalau tidak bisa diajari, dia carikan guru perempuan yang bisa mengajari anak-anaknya ilmu agama. Ya, dipahami ya? Baik. Makanya dari sebagian muqaddimah yang diingatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala di awal buku ini, Baik, ada masalah-masalah yang lain lagi, tapi saya tidak membahas semuanya ya dari pembahasan. Ya. Dan kemudian di awal buku ini juga dijelaskan pendahuluan dari penulis, ya, hafizahullah ta'ala, yaitu Ummu Abdillah bintu Muqbil. Nah, beliau di awal dari pendahuluannya beliau ingatkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis seputar nasihat. Ya. Tadi kan sudah kita terangkan ya apa itu arti nasihat. Yang bermakna ketulusan, ya. Nah, keikhlasan, keinginan baik, ya, kepada yang diberikan nasihat itu. Nah, di sini beliau bawakan beberapa ayat dari surah Al-A'raf seputar kisah para nabi dan rasul dalam menasihati kaumnya masing-masing. Yang pertama beliau bawakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Di surah Al-A'raf ayat 62. Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Uballigukum risalati Rabbi wa nasahtu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Kata Nabi Nuh, aku menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku menasihati kalian, dan aku lebih mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Ya, apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ini dari ucapan Nabi Nuh. Kemudian yang kedua beliau bawakan ucapan Nabi Hud alaihissalam di surah Al-A'raf juga ayat 68. Uballigukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan kalian risalah Rabbku dan aku adalah penasihat yang terpercaya untuk kalian. Ini kata Nabi Hud alaihissalam. Kemudian beliau bawakan lagi dari perkataan Nabi Saleh, masih di surah Al-A'raf ayat 79. Ya, laqad ablagtukum risalata Rabbi wa nasahtu lakum. Kata Nabi Saleh alaihissalam, sungguh ya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku menasihati kalian. Kemudian yang keempat beliau bawakan perkataan Nabi Syuaib di surah Al-A'raf juga ayat 93. Laqad ablagtukum ya risalati Rabbi wa nasahtu lakum. Sungguh kata Nabi Syuaib, aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku menasihati kalian. Jadi mirip semua ya. Ini 4 orang nabi. Ya. Mereka telah menyampaikan risalah Allah dan memberikan nasihat kepada kaumnya masing-masing. Tapi ingat tadi ya, makna nasihat itu lebih luas. Bukan sekadar dia hanya menyampaikan misalnya ilmu, wejangan, kebaikan, tidak. Tapi nasihat itu dia kalimat yang melingkup, ya, yang bermakna ketulusan, keikhlasan, ya, keinginan kebaikan kepada siapa yang akan diarahkan padanya nasihat. Dan ini 4 ayat tadi ya dibawakan oleh penulis hafizahullah taala. Kemudian beliau bawakan hadis dari hadis riwayat Imam Muslim. Nah, yang sering kita dengarkan ya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu.
Di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya. Kata Nabi SAW, ad-dinu nasiha. Agama itu adalah nasihat. Nah, di situ sahabat tanya, nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, lillah. Nasihat itu untuk Allah. Wali kitabi, untuk kitabnya. Wali rasuli, untuk rasulnya. Wali aimatil muslimin, untuk para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Ya. Nah, perhatikan hadis ini ya. Kalau kita terjemah, nasihat itu artinya secara bahasa Indonesia ya, nasihat. Akhirnya kita akan salah nanti cara memaknai dari hadis ini. Nah, perhatikan tadi sahabat tanya Nabi, nasihat itu untuk siapa? Kata Nabi, untuk Allah. Ya, nasihat untuk Allah. Nah, ini jangan diartikan seorang dia menasihati Allah. Itu kan tidak mungkin. Nasihat untuk kitabnya. Seorang dia menasihati Al-Quran. Ya kan akan salah maknanya. Nasihat untuk Rasulnya. Ya, masa ada orang dia berani menasihati Rasulullah? Itu kan? Nah, itulah tadi dikembalikan mana nasihat itu bermakna apa? Ketulusan, keikhlasan. Jadi kalau dia diartikan nasihat untuk Allah, artinya dia tulus kepada Allah. Ya, dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk kitab Allah, maksudnya dia jujur, dia tulus dalam mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat untuk Rasulullah juga seperti itu maknanya. Dia tulus, dia jujur ya dalam mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat kepada para penguasa misalnya sama seperti itu. Dia punya ketulusan, kejujuran dalam mendoakan pemerintah misalnya ya, dan menasihati mereka sesuai kemampuan. Dan juga nasihat kepada kaum muslimin secara umum seperti itu juga maknanya. Dia tulus dalam memperbaiki manusia. Dipahami ini ya? Ini mana-mana nasihat yang telah dibawakan tadi di ayat-ayat dan hadis yang telah kita bacakan. Ya. Kemudian juga ada hadis yang lain dibawakan oleh penulis di sini dari hadis riwayat ya, Al-Bukhari Muslim juga dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bay'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Jariru ibni Abdullah ala iqamati shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa menegakkan salat, membayar zakat dan menasihati setiap muslim. Ini lagi ya kata nasihat kepada setiap muslim. Jadi jangan diartikan nasihat dia menasihati secara bahasa Indonesia, tidak ya. Di sini mana nasihat yang sudah diterangkan tadi di awal, yaitu dia tulus kepada kaum muslimin, dia jujur kepada mereka dan seterusnya. Dia inginkan kebaikan. Mungkin dari mana-mana nasihat yang kita akan bahas insyaallah taala. Dipahami ini ya? Baik. Kemudian juga di sini dibawakan perkataan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang dari muridnya, kata dia, ayul a'mali afdal? Qala an-nushu lillah. Ya. Amalan apa yang paling utama? Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, an-nushu lillah. Ya.
yaitu an-nusuh, ketulusan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, makin dari sekilas sedikit dari ayat dan hadis serta athar dari para ulama as-salaf seputar masalah nasihat. Ya, seputar masalah apa? Nasihat. Baik. Jadi ini dari pendahuluan ya, yang bisa kita ringkas dari pembahasan buku ini. Dan agama kita itu telah memberikan perhatian yang sangat banyak kepada para wanita. Kepada para wanita. Dulunya itu di zaman jahiliyah itu para wanita tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Bahkan anak-anak perempuan yang lahir itu dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Dan mereka malu kalau misalnya ada seorang perempuan dari istrinya misalnya yang melahirkan anak perempuan. Ya, tapi ketika Islam datang, Islam memberikan banyak perhatian kepada para wanita. Bahkan dalam Al-Quranul Karim itu dikisahkan banyak kisah-kisah para wanita. Ya, sebagai pelajaran untuk orang-orang yang datang setelahnya. Contoh misalnya seperti surah apa? An-Nisa. Ini surah An-Nisa, surah yang berkaitan dengan perempuan. Walaupun tidak semuanya berkaitan dengan perempuannya, tapi nama surahnya itu surah apa? An-Nisa, surah perempuan. Ada juga surah Maryam misalnya. Ya, diberi nama khusus. Ya, dengan nama seorang wanita, surah Maryam. Ada juga surah yang lain lagi seperti surah At-Tahrim. Ya, surah At-Tahrim ini diterangkan oleh para ulama, nama lainnya adalah surah An-Nisa As-Sughra. Surah An-Nisa As-Sughra, surah An-Nisa yang kecil. Ya, yang berkaitan di situ seputar masalah perempuan juga. Baik, itu diantara surah-surah yang membahas seputar masalah perempuan. Ya. Kemudian dalam Al-Quran juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para wanita yang mengukir sejarah. Para wanita yang mengukir sejarah. Ada dari para wanita yang beriman, dan juga sebagian dari ayat-ayat itu dikisahkan dari para wanita yang kafir sebagai pelajaran untuk orang-orang yang datang setelahnya. Baik. Saya sebutkan sebagian dari ayat-ayat di sini ya, agar menjadi pelajaran untuk kita. Baik, yang pertama misalnya seperti ibu kita, yaitu Hawa. Ya. Ini kan wanita yang pertama yang hidup di alam semesta ini. Setelah Nabi Adam alaihissalam, ya, Allah cipta Hawa yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ini dikisahkan di surah Al-Baqarah ya. Ya. Ayat 35 misalnya kan. Dikatakan oleh Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di sorga. Dipahami ya? Ini wanita yang pertama, dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua dikisahkan juga tentang kisah Maryam. Ya, tadi sudah saya singgung surah Maryam. Diterangkan dalam surah Maryam itu ada kisah Maryam, yaitu ibu Nabi Isa alaihissalam. Diterangkan oleh Allah di surah Maryam ayat ke-16, wadkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ingatlah dalam Alkitab itu seorang wanita yang bernama Maryam. Ya. Jadi diingatkan oleh Allah. Dan ini ayat dibaca sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kemudian perempuan yang lain lagi diterangkan dalam Al-Quran Karim seperti istrinya Nabi Zakaria,
istrinya Nabi Zakaria. Ya, istri Nabi Zakaria ini masih ada hubungan keluarga ya dengan Maryam tadi itu. Ya. Dan dimaklumi Nabi Zakaria dari salah seorang nabi yang diberi keturunan oleh Allah ketika dia sudah tua. Ketika dia sudah apa? Sudah tua. Diterangkan di surah Ali Imran ya kisahnya, dan juga diterangkan di surah Maryam ya, dan di surah-surah yang lainnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari perkataan Nabi Zakaria di surah Al Imran ayat ke-40 ya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati akir. Ya. Kata Nabi Zakaria, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Ya. Sedangkan aku telah tua dan istriku juga sudah apa? Sudah sangat tua sekali. Ya. Nah, kalau mungkin sekarang itu bahasa lainnya sudah menopause, begitu ya. Itu diterangkan di dalam Al-Quran Al-Karim di surah Al Imran, ada juga di surah Maryam tentang kisah Nabi Zakaria. Diikutkan bersama istrinya. Nah, kemudian perempuan yang lain lagi diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri Nabi Ibrahim itu diterangkan di surah Hud, ada juga di surah yang lain ya. Dikatakan oleh Allah di surah Hud ayat ke-71, kata Allah, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub. Dan istrinya, maksudnya istri Nabi Ibrahim alaihissalam, langsung berdiri ketika dia mendengarkan akan kabar adanya anak dari para malaikat yang bertamu di rumah Nabi Ibrahim pada waktu itu ya. Fadhahikat, ya, langsung tiba-tiba dia haid. Fabasyarnaha bi ishaq, lalu kami berikan kabar gembira dia dengan datangnya Nabi Ishaq, dan setelah Nabi Ishaq akan lahirlah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub. Nah, istri Nabi Ibrahim ini yang pertama itu namanya Sarah. Namanya Sarah. Dipahami ya? Ada juga istri yang keduanya yang bernama Hajar. Yang bernama Hajar. Baik. Itu juga dari perempuan-perempuan yang mengukir sejarah dalam Al-Qur'anul Karim dan dibaca kisahnya ya sampai hari kiamat. Kemudian dari perempuan yang lain lagi yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya, yaitu istri Nabi Musa alaihissalam. Istri Nabi Musa alaihissalam itu diterangkan di surah Toha ayat 9 sampai ayat ke-10 ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah pergi dari Madian membawa keluarganya ya, dan istri Nabi Musa ini, dia ini anaknya Nabi Syuaib, putrinya Nabi Syuaib. Karena Nabi Syuaib itu dia mertua Nabi Musa, mertuanya Nabi Musa alaihissalam ya. Itu panjang dikisahkan di surah Al-Qasas ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya dikejar oleh Fir'aun, maka beliau lari dari Mesir menuju negeri Madian. Nah, di sana dia melihat dua orang perempuan yang sedang membawa hewan ternak. Ya, mau ingin diberi minum, tapi karena banyak orang di situ, maka dua orang perempuan ini tinggal di belakang. Mereka tidak bisa memberi minum hewan ternaknya. Maka Musa alaihissalam mengambil hewan ternak itu dan memberi minum. Lalu mereka pulang. Nah, ketika pulang, dua anak perempuan ini mengadukan kepada ayahnya, Nabi Syuaib tadi ya. Nah, bahwasanya tadi di tempat minumnya hewan ternak ada seorang laki-laki yang membantu kami untuk memberi minum hewan ternak. Maka Nabi Syuaib memerintah
Ya, salah seorang dari anaknya tadi itu untuk memanggil Nabi Musa alaihissalam. Panggil ke rumah Nabi Syuaib. Ringkas cerita, Nabi Musa di situ tinggal selama 8 tahun ya, di rumah Nabi Syuaib, dan beliau dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib tadi itu, salah satu dari putrinya yang menjadi dari istri Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian ayat yang kita akan bacakan tadi itu di surat Thaha tentang kisah istri Nabi Musa alaihissalam, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, hal ataka hadithu Musa id ra'a naran faqala li ahlihim kuthu. Ya, bukankah telah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau melihat api, ya, dan beliau berkata kepada keluarganya, maksudnya kepada istrinya. Kemudian yang lain lagi dari perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran Karim, yaitu ibu Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa alaihissalam. Ya, diterangkan dalam surah Al-Qasas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-7 kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan ya kepada ibu Nabi Musa. Di sini tidak disebutkan namanya ya. Hanya dikatakan Ummu Musa. Ummu Musa. An ardi'i, agar ia menyusui. Itu kan panjang kisahnya ya, disuruh menyusuinya, kemudian disimpan di tempat, baru diikutkan ke sungai. Karena Fir'aun kan akan mencari bayi laki-laki yang lahir, akan dibunuh hidup-hidup. Ya, maka Allah wahyukan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam untuk menyusui Nabi Musa, lalu menyimpannya di sebuah tempat dan dialirkan ke sungai. Yang ringkas cerita, nanti Nabi Musa itu dipungut oleh istri Fir'aun. Kemudian yang lain lagi yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam. Ini juga diterangkan di surah Al-Qasas. Diterangkan di surah Al-Qasas ayat ke-11. Wa qalat li ukhtihi qussi. Ya. Dan dia berkata kepada saudarinya Nabi Musa tadi itu, qussi. Ya. Yang diterangkan namanya katanya Maryam. Diterangkan namanya adalah Maryam, tapi bukan Maryam ibu Nabi Isa ya. Itu lain lagi. Nah. Baik. Kemudian juga dari perempuan yang lain lagi yang diterangkan kisahnya dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ya, yang diterangkan di surah An-Naml ayat 23 oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ diterangkan dari perkataan burung hudhud, kata dia, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Kata burung hudhud, sungguh aku mendapati seorang wanita ya, yang berkuasa dan dia diberi segala sesuatu ya, walaha 'arsyun 'azim, dan dia punya singgasana yang sangat besar. Ini Ratu Bilqis tadi ini dulunya dia kafir ya, dikisahkan di surah An-Naml, tapi dikirimi surat oleh Nabi Sulaiman agar dia masuk Islam. Maka dikatakan di akhir kisahnya itu, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dia berkata, aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Ya, dipahami ya? Baik. Kemudian dari kisah yang lain lagi dari perempuan dalam Al-Quranul Karim, yaitu istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Ini diterangkan di surah At-Tahrim ayat ke-11 ya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat permisalan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Jadi istri Fir'aun ini orang yang beriman. Ya, adapun Fir'aun kan dimaklumi ya, dari orang yang kafir. Namanya Asia bintu Muzahim. Asia bintu Muzahim. Ya.
Kemudian dari perempuan yang lain lagi diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim dari perempuan yang beriman, ada ayat di surah Al-Mujadilah ya, tentang kisah perempuan itu yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat pertama, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya. Kata Allah, sungguh Allah telah mendengarkan perkataan ya wanita yang menjidalmu wahai Rasulullah tentang suaminya, dan dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya Khawlah bintu Hakim. Namanya Khawlah bintu Hakim. Ya, baik. Maka ini sepenggal kisah ya dari kisah-kisah perempuan yang beriman. Ada juga kisah-kisah yang lain dari para wanita, tapi mereka ini para wanita yang kafir. Seperti istri Nabi Nuh alaihissalam misalnya kan, istri Nabi Lut. Ya, itu diterangkan di surah At-Tahrim oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10. Kata Allah, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat permisalan ya untuk orang-orang yang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ini dua orang perempuan, dua orang wanita yang punya suami seorang nabi, tapi mereka ini adalah apa? Orang-orang yang kafir. Yang pertama istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Lut. Dikisahkan dalam Al-Quran Al-Karim agar menjadi apa? Pelajaran untuk apa? Orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian juga dari kisah yang lain lagi dari perempuan yang kafir, istri Abu Lahab. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Dikatakan di situ wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya itu membawa kayu bakar. Membawa kayu bakar. Ya. Dikatakan di situ namanya Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Itu istri Abu Lahab yang diterangkan oleh Allah sebagai penghuni neraka Jahannam waliyadzubillah bersama dengan suaminya. Baik. Mungkin dari sekilas ya dari sebagian pembahasan yang bisa kita terangkan dari pendahuluan di kitab Nasihatil Nisa ini. Insyaallah berikutnya kita akan masuk di pembahasan yang pertama seputar masalah keikhlasan dan penjagaan terhadap waktu. Baik. Ya. Nah, saya kira itu adalah akhir majelis kita ya. Kita akhiri saja majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.